warga Palestina. Allahumma anshur ikhwanal mujahidina fi sabilika ala a'daihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu peserta seminar? Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan perangkat pembelajaran aktif mikir, yaitu mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi pada mata kuliah Aljabar Linear 1 tahun ajaran 2021-2022 Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Unmul. Di sini saya sendiri sebagai ketua tim beserta dengan tim saya. Adapun latar belakang sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian ini, di mana dalam konteks pendidikan tinggi ada paradigma yang menyatakan jika seseorang mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam suatu bidang, dia pasti akan dapat mengajar. Dia tidak perlu tahu mengenai proses belajar mengajar yang tepat, kira-kira benar atau tidak. Nah, pernyataan tersebut membuat saya sebagai peneliti tertantang untuk membuktikan bahwa saya peduli dalam memilih proses belajar yang tepat. Salah satunya mengadakan pengembangan pembelajaran mikir ini untuk melihat apakah terjadi peningkatan hasil belajar mahasiswa jika diadakan perubahan proses pembelajaran. Pengembangan perangkat yang dibuat dalam penelitian ini meliputi skenario perkuliahan mikir, kemudian lembar kerja mahasiswa. Mikir ini yaitu mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Pengembangan perangkat pembelajaran ini menggunakan model pengembangan perangkat pembelajaran model Foley yang digunakan oleh Tyagarajan dari tahap pendefinisian, define, tahap perancangan, desain, dan tahap pengembangan develop, dan tahap penyebaran. Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuannya yaitu untuk menghasilkan perangkat pembelajaran aktif mikir yang baik. Kemudian manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam perkuliahan dan sebagai masukan atau rujukan untuk dosen pada mata kuliah yang lainnya. Adapun metode penelitiannya yaitu teknik analisis data, di mana analisis data perangkat pembelajaran, kemudian analisis data aktivitas mahasiswa, kemudian analisis data respon atau refleksi mahasiswa, kemudian analisis tes hasil belajar. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu ada subjek penelitian. Di sini subjek yang saya gunakan adalah mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2022. Hasil uji coba perangkat pembelajaran. Dari hasil uji coba perangkat pembelajaran itu, hasil pengamatan aktivitas mahasiswa selama pembelajaran di atas 80% aktif, kemudian data refleksi mahasiswa rata-rata positif, kemudian data tes hasil belajar mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kemudian aktivitas mahasiswa di kelas. Ini aktivitas mahasiswa pada saat kerja kelompok. Mereka saling memberikan masukan karena di sini mereka mengisi lembar aktivitas mahasiswa yang telah dibuat, kemudian mahasiswa berdiskusi dalam kelompok. Nah, ini adalah aktivitas mahasiswa di kelas setelah mengisi lembar kerja mahasiswa tersebut. Dituliskan hasilnya di karton, kemudian ditempel di dinding yang telah ditunjuk bagian-bagiannya. Nah, ini adalah beberapa hasil pekerjaan kelompok. Nah, setelah ditempel hasil pekerjaan kelompok tersebut, setiap kelompok akan bergilir untuk mendatangi stand dari kelompok yang sudah selesai dan menempel pekerjaannya di dinding kelas. Nah, ini mereka berkeliling untuk melihat hasil pekerjaan dari kelompok-kelompok yang mereka datangi. Nah, setelah proses pembelajaran tersebut, mahasiswa akan kembali lagi ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi apa yang mereka dapatkan dari kelompok yang sudah tampil tersebut. Ini beberapa video aktivitas kegiatan mahasiswa di kelas. Mahasiswa setelah melakukan proses pembelajaran ini, mereka akan menulis di kertas kecil refleksi dari pembelajaran yang sudah dilalui. Ini beberapa hasil refleksi dari mahasiswa. Di antaranya yaitu ada yang mengatakan bahwa menurut saya cara pembelajaran seperti ini sangat bagus, tetapi sebaiknya diselingi seperti hari ini dosen menerangkan ke mahasiswa dan pertemuan selanjutnya dengan sistem kelompok seperti ini. Jadi mahasiswa tidak hanya berkelompok, tapi dia membutuhkan juga penjelasan dari dosen pada saat mereka tidak paham dengan
materi yang mereka pelajari. Nah, dari hasil tersebut kami dari tim menyimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran aktif mikir efektif untuk diterapkan. Kemudian hasil refleksi mahasiswa rata-rata positif karena banyak yang menyenangi proses pembelajarannya. Sekian dan terima kasih. Rencana Allah itu memang indah, bahkan selalu sangat indah. Kita manusia hanya bisa berencana, namun Allah lah yang akan mengeksekusi rencana tersebut. Kita punya kehendak, Allah juga yang punya kehendak, dan yang terjadi adalah kehendaknya, yang terkadang sangat bertentangan dengan kehendak kita. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.